Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez kembali permalukan Pecco di sirkuit favorit Bagnaia. Sirkuit Assen, Belanda, menjadi saksi salah satu akhir pekan paling dramatis dalam sejarah MotoGP musim 2025. Dalam balapan penuh tensi ini, nama Marc Marquez kembali menggema dengan gemilang, sementara Pecco Bagnaia, sang juara bertahan Assen yang mengidolakan sirkuit Assen hingga menato layoutnya di lengan, justru mengalami nasib pahit yang tak disangka. Kisah ini bukan sekadar tentang siapa yang tercepat, tapi tentang keberanian melawan rasa sakit, tekanan emosional, dan perubahan tak terduga di arena balap kelas dunia. Segalanya dimulai di sesi latihan bebas pertama, FP1, pada Jumat pagi. Cuaca yang tak bersahabat dan lintasan yang masih licin akibat sisa oli dari sesi Moto3, membuat kondisi sangat berisiko. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo, menjadi sorotan setelah mengalami high side yang keras. Tubuhnya terhempas ke gravel trap, menghantam lutut dan selangkangan dengan keras. Meski begitu, dengan tekad luar biasa, ia kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu tercepat. Namun malapetaka belum usai. Di sesi berikutnya, Marquez kembali terjatuh. Kali ini ia mengalami mati rasa di tangan dan nyeri hebat di selangkangan. Meski 2 kali terlempar dari motornya dalam kurun beberapa jam, Marquez tetap dinyatakan fit oleh tim medis untuk mengikuti sesi kualifikasi. Saat sesi kualifikasi berlangsung, Fabio Quartararo dari Yamaha mengejutkan banyak pihak dengan merebut pole position berkacatatan waktu 1 menit 30,651 detik. Di belakangnya ada Pecco Bagnaia yang tampil solid, sementara Alex Marquez, adik kandung Marc, mengamankan posisi ketiga. Marc Marquez sendiri, meski cedera, berhasil mencatat waktu keempat tercepat. Ini menjadi bukti bahwa rasa sakit tak mampu mengalahkan hasratnya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Kualifikasi ini juga menjadi panggung ekspektasi bagi Bagnaia. Assen adalah sirkuit yang sangat berarti baginya. Tempat ia memilih untuk menato desain lintasannya di lengan sebagai simbol cintanya terhadap trek tersebut. Kejadian yang dialami Marquez membuat manajemen Ducati terkejut sekaligus kagum. CEO Ducati Claudio Domenicali menyebut semangat juang Marquez sebagai sesuatu yang melampaui batas manusia biasa. Luigi Dalinya, direktur teknik Ducati, menyebut Marc sebagai sosok heroik yang mampu membalap secara agresif namun tetap terkontrol, bahkan dalam kondisi cedera. Sementara itu, Davide Tardozzi, manajer tim, menyatakan bahwa Marquez telah membuktikan dirinya sebagai aset luar biasa bagi tim Ducati, bukan hanya karena kecepatan, tapi juga mentalitasnya yang tangguh. Puncak dari kejutan akhir pekan ini terjadi saat sprint race digelar. Start dari posisi keempat, Marc Marquez langsung melesat ke depan. Dalam satu putaran, ia berhasil melewati Fabio Quartararo dan memimpin balapan. Meski tertinggal akibat 2 crash sebelumnya, ia menunjukkan kecepatan dan konsistensi yang luar biasa sepanjang balapan. Ia mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, bahkan mengukir kemenangan sprint ke-9 dari 10 balapan musim ini. Lebih istimewa lagi, adik kandungnya, Alex Marquez, menyusul di posisi kedua, sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia finish ketiga. Sayangnya, nasib berkata lain bagi Pecco Bagnaia. Start dari posisi kedua, ia mengalami kesulitan sepanjang sprint dan secara perlahan merosot ke posisi kelima. Ia gagal mempertahankan ritme dan tidak mampu meladeni tekanan dari Di Giannantonio serta Bezzecchi. Ini menjadi momen yang sangat ironis bagi Bagnaia. Sirkuit yang ia cintai, tempat ia ukir dalam bentuk tato di tubuhnya, justru menjadi tempat ia gagal meraih hasil yang diharapkan. Dari sisi teknis, Bagnaia mengeluhkan soal ban depan dan grip yang tidak sesuai ekspektasi. Ia juga menyiratkan bahwa tekanan mental turut memengaruhi performanya di trek. Kemenangan Marquez di sprint race membuat posisinya di puncak klasemen semakin kokoh. Ia kini unggul 43 poin dari adiknya, Alex Marquez, dan menjauhkan diri 117 poin dari Bagnaia yang berada di posisi ketiga. Statistik ini membuktikan bahwa konsistensi Marquez bukan hanya keberuntungan, tapi juga hasil dari kombinasi teknik, pengalaman, dan kekuatan mental yang jarang dimiliki pembalap lain. Marquez sendiri menyebut bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kesalahan di latihan. Ia menegaskan bahwa crash membuatnya lebih fokus dan membalap dengan lebih hati-hati namun efektif di sesi balapan. Di sisi lain, Bagnaia mengaku kecewa berat. Ia menyatakan bahwa Assen seharusnya menjadi balapan spesial, namun berbalik menjadi mimpi buruk. Tekanan internal, baik dari dirinya sendiri maupun harapan publik, membuat balapan ini terasa berat secara mental.
Ia menambahkan bahwa masalah ban juga berkontribusi besar terhadap kegagalannya mempertahankan posisi. Ducati pun kini berada di persimpangan. Di satu sisi mereka memiliki Marquez yang sedang on fire, di sisi lain mereka harus menjaga moral Bagnaia, yang merupakan pembalap utama. Dari sisi teknis, analis melihat bahwa pendekatan Marquez di Assen sangat berbeda dari biasanya. Ia mengurangi risiko di sesi kualifikasi, namun tampil lebih agresif dan kalkulatif saat sprint. Pendekatan ini berhasil membuahkan hasil dan membuktikan fleksibilitasnya dalam menghadapi tekanan. Sementara itu, Quartararo, sang pole sitter, gagal menyelesaikan sprint karena mengalami kecelakaan saat mencoba naik ke posisi podium. Ini menjadi pukulan telak bagi Yamaha, yang sebenarnya tampil kompetitif sepanjang akhir pekan. Menuju balapan utama hari Minggu, ekspektasi kembali tertuju pada Marquez. Ia menjadi kandidat kuat untuk mengulangi kemenangannya, meski harus menghadapi balapan penuh yang jauh lebih menuntut secara fisik dan mental. Kondisinya yang belum sepenuhnya pulih akan menjadi tantangan besar. Sementara itu, Bagnaia harus bangkit jika tak ingin semakin tertinggal dalam klasemen. Dengan segala beban emosional yang ia bawa, termasuk tato Assen di tubuhnya yang kini menjadi simbol luka, Bagnaia harus menunjukkan bahwa ia masih pantas menjadi penantang gelar. Apapun hasil balapan utama nanti, akhir pekan di Assen telah menghadirkan kisah luar biasa. Dari crash brutal, tekad tak tergoyahkan, kemenangan luar biasa, hingga kejatuhan emosional sang juara bertahan Assen, semuanya membentuk narasi yang begitu menggugah. Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pejuang sejati. Cedera parah tak menghentikannya untuk mencetak kemenangan, dan ia melakukannya dengan gaya yang membuat semua orang, termasuk bos Ducati, terheran-heran. Rossi marah dan malu. Sang baby alien sapu bersih Mugello. Sang rider Spanyol taklukkan kuil balap Italia. Di bawah langit cerah pegunungan Tuscany, dentuman mesin MotoGP menggema di sirkuit Mugello, salah satu sirkuit paling bersejarah dan emosional dalam kalender balap dunia. Namun akhir pekan ini bukan tentang Francesco Pecco Bagnaia, bukan tentang Fabio Di Giannantonio, dan bukan tentang sang legenda tuan rumah Valentino Rossi, melainkan akhir pekan ini adalah milik satu nama, Marc Marquez, sang gladiator dari Cervera, Spanyol. Ia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai perampas tahta, menyapu bersih setiap sesi, menutup setiap peluang, dan meninggalkan jejak dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di kuil suci milik para penggemar Italia. Sejak Jumat pagi, aura kemenangan sudah menyelimuti garasi tim Ducati Lenovo yang kini menjadi markas baru Marc. Di saat rival-rivalnya bersusah payah mencari grip di aspal Mugello yang cepat dan teknikal, Marquez justru tampil dengan penuh percaya diri, menari di setiap tikungan cepat dengan presisi surgawi. Ia meraih pole position ke 100 sepanjang karirnya, sebuah pencapaian ikonik yang hanya dimiliki oleh segelintir manusia dalam sejarah balap roda 2. Ia tak hanya cepat, ia menaklukkan waktu. Namun kejayaan sejati belum terjadi hingga balapan dimulai. Sprint race hari Sabtu adalah panggung pertama dari drama besar yang akan tertulis dalam buku sejarah MotoGP. Ketika lampu start padam, kejutan terjadi, Marc mengalami kendala pada sistem launch control-nya. Kesalahan yang jarang terjadi membuatnya tercecer ke posisi 8. Banyak yang menyangka inilah akhirnya, bahwa Mugello bukan untuk Marc Marquez. Tapi seperti adegan dalam film, Marc menjawab dengan aksi. Dalam waktu hanya 4 lap, ia sudah menyalip setengah grid dan menyodok ke posisi 2, menyalip Pecco dengan manuver klasik di Arrabbiata, dan tak lama kemudian mengasapi saudaranya sendiri, Alex Marquez. Kemenangan sprint itu bukan hanya soal catatan waktu. Itu adalah pernyataan. Dari kehancuran di garis start menjadi kejayaan di garis finish, Marc seolah ingin mengingatkan dunia bahwa ia bukan sekadar penantang, tapi penguasa era baru. Itu adalah kemenangan sprint ke-8 dari 10 seri musim ini, statistik yang tak bisa diperdebatkan. Hari Minggu, saat balapan utama berlangsung, seluruh mata tertuju ke arah grid terdepan. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan Mugello dan pahlawan lokal, berdiri di posisi ketiga dengan tekanan besar di pundaknya. Ribuan fans Rossi dan Ducati memenuhi tribun, mengenakan warna merah dan kuning dengan harapan besar bahwa Pecco akan membalas dominasi Marc. Tapi harapan itu musnah seiring jalannya race. Meski Pecco sempat memimpin di awal, Marc hanya menunggu waktu. Di lap ke-7, ia mengirimkan pesan tajam, overtake bersih namun mematikan, dan setelahnya tidak ada yang bisa mendekatinya. Marc Marquez terus memperlebar jarak, menciptakan gap lebih dari 2 detik dari posisi kedua. Ia tidak hanya mengalahkan rival,
tapi menghancurkan psikologi mereka di sirkuit yang seharusnya menjadi wilayah terlarang bagi rider non-Italia. Marc Marquez akhirnya finish pertama, Alex Marquez di posisi kedua, dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Sementara Pecco, ia tenggelam ke posisi 4, tak sanggup melawan serangan dari sesama pembalap Ducati. Para komentator pun terdiam, para fans di tribun bergeming, dan reaksi publik pun bercampur. Valentino Rossi, legenda MotoGP dan mentor Pecco, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara pasca race, ia mengakui bahwa ini adalah salah satu momen paling memalukan bagi akademi dan bangsa Italia dalam beberapa tahun terakhir. Rossi, yang biasanya dikenal diplomatis, kali ini menyuarakan kekecewaan secara blak-blakan. Marc Marquez mempermalukan kami semua, termasuk murid terbaikku, Pecco, di depan fans sendiri, ucapnya dalam wawancara dengan wajah murung. Kata-kata itu seperti cambuk bagi para rider Italia yang harus menyaksikan seorang Spanyol mengangkat trofi tertinggi di tanah yang mereka sebut rumah. Lebih pedih lagi, Marc tidak hanya mengalahkan para rider tuan rumah, ia melakukannya dengan cara yang mendominasi. Ia memimpin setiap sesi, dari latihan bebas pertama, sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Di setiap kesempatan, ia menorehkan namanya sebagai yang tercepat. Ini bukan kemenangan kebetulan. Ini adalah kemenangan sistematis, direncanakan, dan dieksekusi dengan nyaris tanpa cacat. Bahkan pengamat MotoGP menyebut dominasi Marc di Mugello tahun ini sebagai masterclass paling memalukan bagi Italia sejak Lorenzo menaklukkan Rossi di 2015. Momen paling emosional datang saat podium utama. Ketika lagu kebangsaan Spanyol berkumandang, sebagian tribun bersorak, sebagian lagi bersiul. Bukan karena mereka tidak menghormati pemenang, tapi karena luka lama masih belum sembuh. Namun, seperti yang dikatakan oleh Davide Tardozzi, manajer Ducati Lenovo, kami harus belajar memberi respek kepada rider hebat. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa hari ini, Marc adalah Raja Mugello, ungkapnya. Sebaliknya, Marc sendiri menunjukkan sisi emosional yang jarang terlihat. Dalam konferensi pers, ia tidak membual atau membusungkan dada. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Balapan ini sangat spesial. Aku tahu betapa berat rasanya menang di sini, terutama melawan Pecco dan di depan para tifosi. Tapi aku hanya fokus pada performa. Tim memberikanku motor sempurna, dan aku melakukan tugasku." Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini mencatat 12 kemenangan dari 10 seri, rekor yang bahkan belum pernah dicapai oleh dirinya sendiri saat masa kejayaannya di Repsol Honda. Ia juga memperkuat posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara dengan selisih poin yang semakin menjauh dari Pecco. Lebih dari itu, ia mengubah narasi musim ini, dari musim balas dendam Ducati bersama Pecco, menjadi musim kejayaan Marquez dengan Ducati. Media Eropa langsung menyematkan berbagai julukan, El Rey de Mugello, Raja Mugello, The Spanish Conqueror of Italy, bahkan The Red Emperor, merujuk pada dominasi mutlaknya bersama Ducati yang selama ini diidentikan dengan warna merah Italia. Di media sosial, tagar King of Mugello dan Marc 100 pole menjadi trending topik dunia dalam waktu beberapa jam setelah race utama berakhir. Bos Domenicali hanya bisa terdiam dan terheran-heran. Marc Marquez mengamuk di Mugello, rebut tahta juara dari tuan rumah. Ketika ribuan tifosi merah membanjiri tribun Autodromo Internazionale del Mugello akhir pekan ini, mereka datang membawa harapan besar, menyaksikan Francesco Bagnaia, pahlawan lokal dan juara bertahan, kembali merajai sirkuit rumahnya. Namun, langit biru Tuscany menyimpan naskah lain. Sebuah cerita yang nyaris tak dipercaya, bahkan oleh mereka yang paling dekat dengan sumber kekuatan itu sendiri, Ducati, adalah Marc Marquez, pria kelahiran Cervera, yang membuat semua rencana itu berantakan. Dengan gaya khasnya yang penuh determinasi, ia hadir bukan sebagai penggembira, bukan pula sebagai rekan satu tim yang patuh. Ia hadir sebagai penguasa baru, mempermalukan semua ekspektasi dan memecah keheningan padek Ducati dengan torehan sejarah. Segalanya bermula dari sesi kualifikasi, saat Marquez mencatat waktu terbaik dan memecahkan rekor sirkuit Mugello. Catatan 1 menit 44,169 detik bukan hanya sekadar angka di layar, itu adalah pernyataan. Sebuah pesan kepada semua rival, dan bahkan kepada rekan satu timnya sendiri, bahwa ia bukan datang ke Ducati untuk menyesuaikan diri, melainkan untuk menguasai. Pole position ke-100 dalam karir Grand Prix-nya bukan prestasi sepele. Hanya segelintir nama dalam sejarah MotoGP yang mampu mencapai angka tersebut. Dan Marquez melakukannya di sirkuit yang selama 3 musim terakhir menjadi milik mutlak Bagnaia. Namun disinilah narasi mulai berbalik.
Kemenangan yang kemudian ia raih dalam sprint race semakin menguatkan simbol dominasi tersebut. Marquez tak hanya cepat, ia menakutkan. Bukan karena gaya berkendara agresif seperti masa lalu, melainkan karena kedewasaan strateginya. Ia tampak seolah memahami setiap lekukan sirkuit lebih dalam daripada siapapun. Bahkan lebih dari Bagnaia yang selama ini dijuluki Raja Mugello. Di titik inilah, perhatian bergeser ke garasi Ducati. Di tengah hiruk-pikuk selebrasi di lintasan, kamera menyorot wajah yang tampak terkejut. Davide Tardozzi, salah satu tokoh sentral dalam perjalanan kejayaan Ducati selama 5 tahun terakhir. Dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan antara kekaguman dan keterkejutan, ia hanya bisa berkata, "Ini seperti mimpi. Kami tahu Mark cepat, tapi ini mustahil." Seolah-olah dia menulis ulang fisika Mugello. Kata-kata itu menyebar cepat di paddock. Sebuah pengakuan dari sang arsitek kemenangan Ducati, bahwa mereka sendiri tak mengira akan menyaksikan dominasi sebesar ini, dan secepat ini. Bagaimana tidak? Marquez adalah pembalap anyar di tim pabrikan. Ia baru saja melewati masa sulit bersama Honda, datang ke Ducati sebagai wild card, yang disebut-sebut mungkin hanya berfungsi sebagai pemecah strategi lawan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ia menjadi jantung kekuatan Ducati musim ini. Tak hanya menang sprint, Mark kini menambah koleksi trofinya menjadi 11 kemenangan dari 10 seri. Sebuah pencapaian yang luar biasa di musim yang bahkan belum memasuki paruh kedua. Ia menyapu bersih hampir setiap akhir pekan. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tak mungkin gelar juara dunia ke-9 akan segera ditambahkan ke lemari trofinya. Apa yang membuat pencapaian ini terasa luar biasa adalah konteksnya. Marquez mengalahkan Bagnaia bukan di tempat netral, tapi di kandang sendiri, di hadapan pendukungnya. Di tempat di mana nama Pecco sudah terpatri di tikungan dan mural sirkuit. Ia menaklukkan bukan hanya lawan, tapi atmosfer, tekanan, dan ekspektasi kolektif. Kemenangan ini juga memperuncing perbincangan di dalam Ducati. Bagaimana cara mengelola dua pembalap dengan level superstar dalam satu tim? Apakah akan ada benturan ego? Dan yang lebih penting, siapa yang akan mendapat prioritas strategi jika pertarungan gelar dunia mengerucut hanya pada Marquez dan Bagnaia? Sinyal-sinyal dari garasi menunjukkan bahwa pertanyaan ini belum memiliki jawaban pasti. Di satu sisi, Marquez terbukti menjadi aset terbesar Ducati saat ini, dari sisi performa, publisitas, hingga pemasaran. Namun di sisi lain, Bagnaia adalah wajah Ducati era modern. Pembalap yang dibesarkan dan dibentuk oleh tim ini untuk menjadi ikon. Menyingkirkannya dari bayang-bayang Marquez bukan hanya keputusan teknis, tapi juga emosional dan politis. Namun semua kalkulasi itu tampak tak berarti ketika melihat fakta di lintasan. Marquez tampil seperti pebalap yang belum pernah sebaik ini sejak masa jayanya 2014-2019. Ia bukan hanya kembali, ia bangkit. Lebih tajam, lebih dewasa, dan lebih siap untuk merebut tahta. Beberapa pengamat menyebut bahwa ini adalah era baru MotoGP, dan Marquez bukan sekadar comeback story. Ia sedang menulis ulang sejarah. Apa yang ia lakukan di Mugello bukan hanya merusak dominasi Bagnaia, tapi juga menandai pergantian rezim di Ducati, dan mungkin di seluruh grid MotoGP. Dalam setiap olahraga, selalu ada momen di mana dominasi berpindah tangan. Di sepak bola, kita menyaksikan saat Messi mengambil alih sorotan dari Ronaldinho. Dan di MotoGP, mungkin inilah saat ketika Marquez merebut tahta dari rekan setimnya sendiri, bukan sebagai pesaing eksternal, melainkan sebagai penantang dari dalam. Menutup akhir pekan di Mugello, sorot lampu kamera dan kerumunan jurnalis berpindah ke garasi Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia tampak tegar, meski jelas ada kekecewaan yang tersimpan. Ia tahu bahwa pertempuran sebenarnya baru dimulai, dan kali ini musuhnya tidak berada di tim lain, melainkan di seberang meja briefing. Di sisi lain, Marquez melangkah keluar dari pit, menerima tepukan dari kru, tapi tetap tenang. Seolah ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan bukanlah klimaks, tapi baru permulaan. Dan mungkin, seperti diungkapkan oleh salah satu jurnalis senior Italia, Mark tidak hanya menang di Mugello, ia mengambil jantungnya, lalu berdiri di atasnya. Mugello kini punya nama baru. Bukan hanya milik Pecco, bukan pula sekadar simbol kejayaan Italia. Untuk sementara waktu, dan mungkin hingga akhir musim, ia telah menjadi kerajaan tak terbantahkan milik Marc Marquez. Bos Ducati melongo. Marc Marquez ngamuk di Aragon. Raih double winner, dekati gelar dunia ke-9, dan siap lewati rekor Rossi. Di sebuah akhir pekan yang seakan ditulis oleh skenario Dewa Balap, Marc Marquez membakar sirkuit Motorland Aragon dengan performa menggetarkan. Bersama tim Ducati Lenovo,
Sang pembalap legendaris menyapu bersih semua sesi, mulai dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama dengan gaya buas dan tanpa kompromi. Ia mencatatkan double winner spektakuler, memperbesar dominasinya di klasemen sementara, dan membuat satu hal jadi sangat nyata. Gelar dunia ke-9 semakin dekat, dan pintu untuk melewati rekor Valentino Rossi terbuka lebar. Namun yang paling mencolok di akhir pekan ini bukan hanya kemenangan itu sendiri, melainkan reaksi dari bos Ducati, Mauro Grasili, yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia melongo, terpukau, tak percaya melihat Marquez menjinakkan Ducati dan lawan-lawannya dengan begitu mudah. Jumat dan Sabtu di Aragon berjalan seperti biasa untuk Marquez. Cepat, efisien, dan penuh kendali. Ia mengunci posisi tercepat di semua sesi latihan bebas tanpa banyak drama. Di kualifikasi, ia memecahkan rekor lap sirkuit dan mengambil pole position dengan cara yang sangat eksplosif dan presisi. Sprint race sempat diwarnai insiden awal ketika Marquez tersenggol Pedro Acosta di tikungan pertama. Start yang kurang baik membuat posisinya sempat melorot keluar 4 besar. Namun dengan ketenangan yang menakjubkan, ia bangkit, menyerang habis-habisan, dan menyalip semua rival hingga merebut kemenangan dramatis dalam 13 lap. Tetapi semua itu terasa seperti prolog ketika balapan utama berlangsung pada Minggu. Dari start hingga finish, Marquez memimpin balapan tanpa tergoyahkan. Ia bukan hanya menang, tapi menghancurkan harapan rival satu persatu. Di atas Ducati Desmosedici GP25, ia terlihat seperti pembalap dari dunia lain, terlalu cepat, terlalu cerdas, terlalu matang. Taktiknya sempurna, manajemen bannya jenius, dan gesturnya di atas motor menunjukkan satu hal, inilah Marc Marquez di puncak kemampuan. Dan di paddock Ducati, satu wajah tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, gigi dalinya. Sang general manager Ducati, sosok brilian yang membangun kekuatan teknis Ducati sejak 1 dekade terakhir, terlihat beberapa kali hanya berdiri mematung di depan layar data saat Marquez melintasi garis finish. Selain dalinya, petinggi Ducati lainnya, Mauro Grasili, juga terpukau melihat kepuasan Marquez di Aragon. Saat ditanya dalam konferensi pers usai balapan, Grasili hanya tersenyum lebar sebelum akhirnya berkata, "Saya pikir saya sudah melihat segalanya di MotoGP. Tapi apa yang Marc lakukan akhir pekan ini di luar ekspektasi. Bahkan bagi kami yang membangun motor ini. Dia membuat kemenangan terasa mudah. Padahal kami tahu betapa sulitnya mengendarai motor ini sampai batas maksimal. Tapi dia menertawakannya," ungkap Grasili dengan nada kagum. Grasili tidak berhenti di sana. Ia mengakui bahwa keputusan Ducati merekrut Marquez, yang awalnya dipandang penuh risiko, kini terbukti sebagai langkah paling menentukan musim ini. "Kami tidak hanya mendapatkan juara dunia 8 kali, tapi kami mendapatkan pemimpin, teknisi, pembalap, dan psikolog dalam satu tubuh. Ia tak hanya cepat, dia membuat semua orang di paddock ragu akan batasan mereka sendiri," ujar Grasili. Dengan kata lain, Marquez bukan hanya memacu motor, tapi juga mendorong seluruh tim Ducati untuk naik level, dan itu terlihat jelas di Aragon. Namun, kemenangan ini memiliki makna lebih dalam dari sekadar angka poin atau hasil teknis. Kemenangan ganda di Aragon membuat Marquez mengoleksi 10 kemenangan dalam musim ini, dan mengukuhkan dirinya di puncak klasemen. Tapi yang paling menyita perhatian adalah kenyataan bahwa ia kini sangat dekat dengan gelar dunia ke-9. Jika skenario terus berkembang seperti ini, maka musim 2025 bisa menjadi momen sejarah, saat Marc Marquez resmi melampaui pencapaian legenda terbesar MotoGP sebelumnya, Valentino Rossi, yang mengoleksi 7 gelar kelas Premier. Selama bertahun-tahun, nama Rossi menjadi patokan absolut dalam dunia balap motor. Gayanya yang flamboyan, karismanya di luar sirkuit, dan keberhasilannya di lintasan membentuk standar legenda. Tapi kini, Marquez datang dengan pendekatan berbeda. Brutal di lintasan, dingin di luar, dan haus akan pembuktian mutlak. Setelah mengalami cedera parah, perubahan tim, dan skeptisisme publik, Marquez justru kembali lebih kuat. Ia bukan sekadar memburu gelar ke-9, tapi memburu tahta tertinggi dalam sejarah MotoGP modern. Dan dengan performa seperti di Aragon, tak ada yang bisa menyangkal bahwa ia tengah menulis ulang sejarah di depan mata kita. Media global menyambut kemenangan ini dengan tajuk-tajuk sensasional. Marquez melesat melewati bayangan Rossi, Ducati takluk oleh sang raja, hingga gigi tak bisa berkata-kata. Di media sosial, jutaan fans mengangkat kembali perdebatan lama. Siapa guat sejati, Rossi atau Marquez? Tapi di lintasan, jawabannya jelas. Saat Marquez menyalakan mesin Ducatinya dan memimpin balapan dari awal hingga akhir, tak ada ruang untuk perbandingan. Yang ada hanya kekuasaan penuh dari pembalap yang mungkin sedang berada di jalur menuju status legendaris absolut.
Ketika matahari tenggelam di langit Aragon dan bendera kotak-kotak telah lama dikibarkan, satu hal terasa sangat pasti. Marc Marquez tidak sedang sekadar mengejar gelar, dia sedang menulis ulang buku sejarah MotoGP. Dan jika tak ada yang bisa menghentikannya, bukan hanya angka 9 yang akan tercapai, tapi era baru akan dimulai. Era di mana nama Marc Marquez berdiri sendiri di puncak, di atas catatan-catatan indah dari Valentino Rossi. Dan itu, kini, bukan lagi mimpi, tapi hanya soal waktu. Losing time, I'm fading fast.